Salam sejahtera saudara, ketemu lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Saat ini saya ingin berbicara tentang kasih. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, di dalam 1 Korintus 13 ini, Rasul Paulus menunjukkan tentang jalan utama. Ada 3 jalan utama di dalam kekristenan. Yang pertama adalah iman, kemudian pengharapan dan kasih. Dan kasih adalah yang terbesar. Kenapa kasih adalah yang terbesar? Nah saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa hukum yang terbesar dan yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hal itu yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih adalah sangat-sangat penting, satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang kita sudah baca tadi di dalam 1 Korintus 13, Rasul Paulus katakan, sekalipun aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan kemudian bahkan bahasa malaikat juga, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama dengan gong yang gemerincing, kosong. Nah saudara, kasih adalah satu hal yang sangat-sangat penting. Tuhan Yesus pernah memberikan warning juga di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, saudara, dikatakan bahwa di hari-hari ini, di hari-hari akhir ini, banyak sekali kasih manusia akan menjadi dingin. Nah saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang digerakkan oleh kasih. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, kalau pada zaman dahulu, orang-orang Israel berjalan ketika keluar dari Mesir, mereka karena bersungut-sungut, mereka dipagut ular derik dan mati ribuan orang, dan kemudian Musa menyuruh mendirikan suatu tiang tembaga. Dan siapa yang melihat tiang tembaga itu, ia selamat dan tidak dipagut oleh ular derik dan mati. Nah saudara, di hari-hari akhir ini, Bapa kita di sorga yang digerakkan oleh kasih telah mengaruniakan, Tuhan yang aktif, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan salib adalah suatu pemberian dari sorga bagi manusia. Kasih yang sempurna dari Bapa kita yang ada di sorga. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salib adalah suatu kebodohan bagi mereka yang tidak percaya. Tetapi bagi orang yang percaya adalah suatu kekuatan Tuhan yang menyelamatkan bagi kita. Nah, saudara, waktu-waktu yang lalu saya bersyukur ya karena salah satu presiden direktur di Astra Auto Parts memberikan kepada saya alat mesin vakum ya, untuk karena istri saya berdagang jual ayam, dan alat ini sangat membantu ya. Saya berterima kasih ya. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 dikatakan bahwa kasih adalah sesuatu yang karakter yang keluar dari diri kita. Apa itu kasih? Nah saudara, dikatakan kita cepat ya. Apa itu kasih? Dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nah saudara, Wahyu 2, di dalam Wahyu 2 ayatnya yang keempat dan kelima, dikatakan bahwa Tuhan Yesus menegur jemaat Efesus yang jemaat ini yang adalah suatu jemaat yang penuh iman dan penuh kasih, tetapi Tuhan Yesus mencela mereka, dikatakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi ternyata dosa karena kehilangan kasih itu adalah suatu dosa yang besar. Tidak kalah juga dengan dosa pencurian, pembunuhan. Adalah suatu dosa besar ternyata. Dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Karena itu kepada jemaat di Efesus dan kepada kita dikatakan, bertobatlah dan lakukanlah pelayanan kasihmu yang mula-mula. Miliki kasih yang mula-mula. Nah saudara, kasih adalah satu hal yang sangat-sangat penting di hari-hari akhir ini. Dikatakan banyak orang akan kehilangan kasih, kasihnya akan menjadi dingin. Tetapi kita yang percaya dikatakan tetap memiliki kasih di dalam kehidupan kita di hari-hari akhir ini, di dunia yang jahat sekarang ini. Tetap memiliki kasih. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi. See you again.